Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Masih semangat hari ini? Ya, tentunya masih ya. Masih jam keberapa sekarang? Jam ke-1. Jam ke-1 tentunya harus masih semangat. Sudah sarapan belum? Habis berapa centong? Berapa? Satu wadah itu, satu wadah nasinya, satu bakul. Habis? Habis ya, ada yang habis luar biasa. Tentunya kalau menghabiskan banyak ataupun ada yang diet di sini? Nggak ada ya. Nah, kalau sudah sarapan, pasti sudah semangat. Bu Guru cek semangat kalian ya. Semangat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Oke, luar biasa sekali kalian. Nah, di sini kita mau ngapain? Pelajaran BK ya, pelajaran ya. Kalau BK pemberian layanan bimbingan dan konseling. Oke. Sebelum acara ini dimulai akan lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ada yang mau memimpin berdoa? Hari ini Bu Guru ingin dipimpinkan oleh satu orang ya, silahkan. Yang mau Cung? Ada yang mau? Ayo. Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barusan siapa yang memimpin? Nabila ya. Oke, Nabila. Barusan sudah dengan sukarela untuk memimpin berdoa pada pertemuan kali ini. Dan Bu Guru ingin juga ya, Bu Guru ingin juga teman-teman yang lain juga seperti itu. Jangan misalkan Bu Guru tunjuk baru mau. Bu Guru tanyakan siapa yang mau. Harusnya langsung ngacung. Susah nggak seperti itu? Susah? Ada yang enggak, ada yang susah. Karena berat tangan kalian berapa sih? Berat tangannya ada berapa kilo? Hah? Ada berapa kilo? Berapa kilo? Ada 2 kilo. Ada yang 5 ton ya. 5 ton. Nah, saking beratnya sampai nggak mau mengangkat tangan terlebih dahulu. Pengennya ditunjuk, dihayu-hayu, dipegang, dielus-elus, baru maju. Gitu kan biasanya gitu? Nah, seperti itu ya. Kemudian, Bu Guru terlebih dahulu akan mengabsen ya, atau memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Kelas 9B ya. Oke, nanti yang Bu Guru sebutkan namanya silahkan angkat tangan ya, seperti itu. Hadir Bu, gitu. Cinta Nuraini, hadir. Suaranya yang agak keras ya, semangat kan? Oke, santai ya, relax. Seperti biasa, ya. Gak usah grogi-grogi ya. Hari ini nanti kita akan mendapatkan materi layanan yang menyenangkan, tentunya ya. Kemudian yang kedua, Daniel.
Hadir. Oke, Desi. Dila Tasya. Oke. Galih Aji. Oke. Dila kenapa Dila? Dari tadi kayaknya tangannya kayak gini. Ada yang sakit? Enggak ya. Oke, baik-baik saja. Kemudian barusan sampai Galih ya. Hamdan. Oke. Indri. Hadir. Jafar. Kemudian Jackie. Karisma. Oke. Keisha. Kiki Listiana. Kurniawan. Ma'ruf Rizkian. Nabila. Naisha. Najwa. Ramdhani. Rianti. Rizky. Risdayanti. Rizky Anggia. Oke. Kemudian Sigit. Syaihan. Titin. Wanti Emira. Wisna. Mahesa. Kemudian Rumaisa. Oke, tadi Wanti di sebelah mana? Oke, di belakang ya. Oke, bagus. Berarti 30 siswa masuk semua. Ada yang disebut siapa? Wisnu. Oke, Wisnu ya. Tadi udah perasaan? Apa belum? Wisna ya. Wisna dan Wisnu. Sorry. Wisnu. Oke. Wisnu. Berangkat semua berarti ya. Bagus sekali absen di kelas 9B ini ya. Selalu penuh ini. Tidak ada yang alfa juga. Silahkan. Ayo, jangan ramai sendiri. Silahkan. Karena memang sekarang kan sudah pelajaran aktif ya, tidak corona. Tidak ada alasan kalian tidak berangkat kecuali sakit, kemudian kalian memberikan surat ya. Jangan sampai kalian bolos atau apa atau tanpa keterangan. Apalagi kalau kalian misalkan berangkat sampai di mana? Di warung, kemudian di parkiran. Setelah itu kalian nongkrong ya kemana? Pada saat teman kalian misalkan pulang, kalian ikut pulang. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Jangan sampai di kelas ini dan guru acung jempol buat kalian di kelas ini yang sudah absennya tadi sangat bagus. Begitupun hari-hari sebelumnya juga bagus gitu ya. Nah, ini kayaknya masih tegaknya. Masih santai, slow ya. Oke, supaya lebih santai, lebih rileks, dan lebih semangat, tentunya kita harus apa? Permainan dulu ya, ice breaking dulu, siap? Siap, tapi syaratnya nanti kalian jangan malu, karena biasanya juga malu-maluin, benar? Benar ya, malu-maluin. Malu-maluin dalam hal yang benar boleh dong ya. Asal jangan nggak pakai baju terus berlari-lari ya, nggak boleh seperti itu ya. Nanti silakan di sini ada ice breaking, kalian ikuti. Tidak perlu malu karena apa? Malu di mana? Maluku di Ambon ya, jauh di sana. Tidak ada pada diri kalian ya. Kita harus belajar harus belajar percaya diri ya. Kemudian kalian juga jangan terlalu nyaman di zona nyaman ya. Zona nyaman kalian kan duduk ya. Duduk dengerin. Biasanya kan itu kalau pelajaran seperti itu enggak? Iya. Nah, sekarang saatnya kita ice breaking dulu. Supaya apa? Kalau di awal santai, relax, kalian tidak melulu duduk, nanti kalian akan kedepannya juga santai dan lebih pede ya. Kalau kalian diawali dengan duduk saja, kemudian pelajaran tidur, dagu di atas meja, tentunya kalian akan susah kedepannya pun ya. Oke, langsung saja. Silahkan semuanya berdiri. Berdiri semua. Oke.
Mau ngapain nih? Siap-siap ya. Nanti dilihat di layar. Ada apa di layar? Ada Bu Guru ya, sorry. Nanti kita bareng-bareng ya. Kita di sini ada, kelihatan nggak? Ada ice breaking. Apa tuh? Tari pinguin ya. Ice breaking tari pinguin. Silahkan kita gerak bareng-bareng ya. Jangan malu, jangan malu. Lalu kelas 9 teh harus maju ya, maju untuk ice breaking. Oke. Diperhatikan kemudian ikuti gerakannya. Five, four, three, two. Laki-laki coba. Ayo. Kalau depan di sini kok lihat ini. Ayo yang laki-laki. Hamdan, oke Hamdan. Rizda sama Hamdan, coba di sini ya. Awas nanti kena kabel ya. Nanti yang lain ikut. Masih capek? Tarik nafas dulu. Tarik lagi, jangan keluar.
sudah ya, terima kasih sama. Gimana perasaannya? Menurut saya sih senang. Senang tapi deg-degan ya, tangannya deg-degan ya. Nah, bahagia. Oke. Tepuk tangan lagi, sekali lagi buat kalian. Oke, sudah selesai Hamdan dan Riza. Sudah capek sebenarnya ya? Capek, puyeng soalnya muter-muter ya barusan ya, tapi Bu Guru acung jempol buat kalian, bagus sekali ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, Bu Guru akan memberikan materi layanan Bu Guru akan memberikan materi layanan percaya diri untuk meraih prestasi ya, percaya diri untuk meraih prestasi. Nah, sebelumnya sudahkah kalian lebih percaya diri? Enggak apa-apa. Hal yang percaya diri. Pilih. Contohnya apa? Coba contoh satu orang saja. Contohnya apa? Kan pernah saya sudah pernah tuh melakukan yang namanya coba apa Rizka? Yang keras ya? Menari di depan umum. Pada saat apa? Pada saat senam ya, senam atau memimpin senam ya, yang sering dilakukan. Oke. Barusan juga ya, itu termasuk adalah perilaku atau hal yang dimunculkan dari rasa percaya diri ya. Kemudian ada lagi yang lain? Ada yang pernah? Yang lain? Pernah maju nggak ke depan kelas misalkan seperti itu? Pernah? Terus ada lagi misalkan kalau misalkan kalian ditanyakan atau sedang pelajaran bukan pelajaran guru saja, pelajaran yang lain, kemudian kalian disuruh ngacung atau memberikan pendapat, pernah nggak kalian berpendapat? Bisa nggak? Bisa ya, berarti semua orang bisa. Oke, bagus sekali, berarti semua orang bisa. Nah, di sini dalam pertemuan kali ini tujuannya adalah tadi materinya itu adalah percaya diri untuk meraih prestasi. Tujuan dari pemberian layanan ini, Bu Guru berharap atau nanti diharapkan kalian itu bisa menampilkan rasa percaya diri kalian khususnya di depan kelas ya, baik itu pada saat jambung group, jamnya bimbingan dan konseling, ataupun di pelajaran yang lainnya seperti itu ya. Menurut kalian seberapa pentingnya sih percaya diri itu penting? Pentingnya buat apa? Pentingnya buat apa coba? Supaya percaya diri, pentingnya buat percaya diri. Nih, kalau kalian misalkan gini, misalkan pada saat pelajaran, guru bertanya, sebenarnya kalian itu di dalam hati kalian itu sudah ada yang namanya ide. Kemudian, kok tiba-tiba yang lain ada yang ngacung duluan, terus kamu nggak pernah ngacung tuh atau mengangkat tangan. Kira-kira gimana rasanya? Tapi si teman kalian
ngacung, kemudian mendapat pujian dari Bapak Ibu guru. Kalian rasanya gimana? Sudah punya ide, tapi kalian nggak punya keberanian. Rasanya gimana? Rasanya? Rasanya gimana? Nyesak ya, sesak di dadaku, perih gitu. Terus rasanya gimana? Agak kecewa. Oke, agak kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa karena tidak punya keberanian untuk menjawab. Padahal semua orang mampu, semua orang bisa. Berarti pada saat kalian misalkan kalian punya kemampuan, kalian mempunyai kepintaran ya, kemampuan, potensi, kok kalian tidak menunjukkan, tidak mampu menunjukkan? Bisa nggak orang lain tahu kemampuan kalian? Tidak kan? Bisa nggak orang lain percaya pada kalian? Tidak. Kalian hanya misalkan mengangan-angan saja di dalam hati. Wah, padahal saya pinter banget nih. Padahal saya pinter banget, tapi kok Bu itu nggak milih saya ya buat lomba pidato misalkan. Itu salah siapa? Salah karena apa? Karena dari awal tidak pernah memunculkan diri atau memunculkan kemampuan diri sendiri, gitu ya. Jadi itulah sangat pentingnya yang namanya percaya diri, gitu ya. Kemudian di dalam pertemuan ini, pertemuan yang pertama ya, nanti kita akan selama berjalan selama berarti 2 jam pelajaran ya, sekitar 80 menit ya, seperti itu. Terus kemudian di sini yang akan kita lakukan apa saja kira-kira? Nah, nanti yang akan dilakukan adalah menonton film ya, karena di sini yang guru lakukan adalah percaya diri untuk meraih prestasi, kemudian dengan metodenya adalah sinema edukasi. Sinema edukasi ini adalah belajar dari sebuah film ya, namanya sinema, berarti film ya. Kemudian edukasi, pembelajaran dari film. Kurniawan, ngantuk nggak? Hah? Kenapa tertidur? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 9 ya. Tolong ya, kita kalau pelajaran berarti seperti apa? Muka atau dagu itu ditaruh di atas ya, jangan di meja. Karena meja bukan kasur. Oke, kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatannya gimana? Di dalam pemberian layanan ini, sepakatnya seperti apa supaya nanti kedepannya itu berjalan lancar? 1, siswa harus disiplin ya. Benar, 1. Siswa harus disiplin. Harus apa lagi? Tertib. Kemudian tanggung jawab. Kemudian ada konsentrasi. Harus apa lagi? Tadi tidak boleh tidur di kelas ya. Posisi siap, tapi boleh santai ya. Itu, nggak usah grogi, nggak usah terlalu tegang siap seperti ini, tapi nyantai. Yang penting itu adalah pada saat guru berbicara, kalian memperhatikan, mendengarkan. Pada saat disuruh bicara, berbicara, gitu ya. Terus kemudian tidak boleh ada yang berisik atau ngomong sendiri selama pemberian layanan ini, selama 2 JP atau jam pelajaran, ya sekitar 80 menit. Nah, tadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama nanti akan Bu Guru tontonkan di sini sebuah film ya, sebuah film yang dimana ada keterkaitannya dengan tema atau materi pada pertemuan kali ini. Setelah itu nanti kalian lihat, kemudian tadi sebelum menonton film akan Bu Guru bentuk dulu kelompok ya.
Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Berarti di sini ada 30 ya. 30 dibagi 5 berapa? 6 ya. Ada 6 kelompok. Berarti nanti satu kelompok ada 5 siswa. Kemudian didiskusikan. Nanti Bu Guru akan berikan ya, akan berikan lembar kerja kepada kelompok. Setelah itu nanti kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan di depan ya dengan ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Dan kalian di situ belajar presentasikan, belajar menjawab juga ya. Kalian belajar menjawab. Dan tadi ada yang memberi pertanyaan dari kelompok lain. Intinya belajar bicara, paham ya seperti itu. Kemudian di sini tadi siswa itu harus bertanggung jawab dan tadi kita kan sudah membuat kontrak ya, kontrak di dalam pemberian layanan ini. Silakan itu untuk ditaati. Kemudian kalian silakan untuk perhatian ya di dalam pembelajaran atau pertemuan pertama ini. Dan di sini kalian tadi harus aktif. Kira-kira kalian sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya belum? Udah lebih fokus ya, lebih siap ya, sudah ice breaking, tidak malu-malu lagi, sudah lebih santai ya. Oke, kalau sudah siap, sudah pernah nonton film sebelumnya? Film apa yang kalian tonton? Film horor? Suka film horor? Suka? Semuanya suka? Gak sinetron? Kalau yang laki-laki, film apa? Film? Berita? Berita gimana? Film berita itu yang seperti apa? Hah? Film berita yang seperti apa? Upin-ipin, gimana ditanyanya ini? Film tadi ya. Yang namanya film, pasti di dalamnya itu ada makna atau pesan ya yang terkandung, ya enggak? Iya dong. Karena film itu kan diciptakan memang di situ ada pesan yang akan disampaikan oleh si pembuatnya. Jadi kalian juga di sini namanya juga sinema edukasi, pembelajaran melalui film ya. Di situ kalian akan melihat film tetapi bukan hanya ditonton terus kalian tertidur, bukan ya. Tapi harus benar-benar diperhatikan karena kita tadi materinya apa? Materi layanan kita adalah percaya diri untuk meraih mau punya prestasi. Oke, ya langsung saja. Bu Guru akan bentuk kalian ke dalam tadi berapa? 5 kelompok ya? 6 ya, benar ya? 6 kelompok yang terdiri dari berapa siswa? 5 siswa. Semuanya ya 30, benar ya. Semuanya 30 ya. Kemudian kelompok 1, dengerin baik-baik ya. Nanti setelah Bu Guru bagi kelompok, kalian silakan untuk duduk ya. Terdiri dari Karisma, kemudian Galih, Cinta, Daniel, kemudian Desi. Kelompok yang kedua, Rizdayanti, Mahesa, Java, Syaihan, Dila. Ya. Kelompok 3, Hamdan, Kiki, Kurniawan, Indri, Riyandi. Kemudian kelompok 4, Nabila, Naisha, Ma'ruf, Jeki, Wisna. Ya. Kemudian kelompok 5, Rumaisa, Kesia, Sigit, Wisnu, Wanti. Ada kelompok 6, ini yang terakhir ya.
ada Rizky, kemudian Ramdhani, Titin, Najwa, Anggi. Ada yang belum disebutkan? Siapa? Wisnu sudah ya. Rizky sudah ya. Sudah semua? Oke. Nanti seperti ini. Duduknya yang kelompok 1 di sini ya. Ini kan 2 meja kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di sini. Kelompok 3 berarti di sini. 3. Kemudian 4 di sini ya. Kemudian 5, 6 di sebelah sana. Silakan kalian langsung menuju dengan kelompoknya masing-masing tadi. Ada yang nanya? Ada yang lupa dengan kelompoknya? Ya ya. Kelompok 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 2 kelompok. Sini 1 kelompok. Bawa tasnya saja. Kemudian di sini 1 kelompok. Sini 2 kelompok. Kelompok 5 ini ada 1 lagi. Mana? Sudah digabung. Mejanya sama. Ini 1 lagi siapa lagi? Oh ini. Saya. Oh. Saya. Silakan nanti kalian duduk di dalam kelompok ini ya. Duduk di dalam kelompok, nanti ada lembar kerja. Ada lembar kerja yang harus kelompok kalian isikan terkait film dan terkait materi layanan kita hari ini, yaitu percaya diri untuk meraih prestasi. Supaya lebih mudah, Bu Guru bagikan saja langsung lembar kerjanya ya, karena takutnya nanti kesulitan. Sebentar. Sambil kalian melihat, oke, siap ya untuk menonton filmnya. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Kali ini saya akan membawa alutsista film yang berjudul Tare Jamin Park. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan yang duduk di bangku sekolah dasar.
Isyan ini adalah anak penderita disleksia, atau bisa disebut dengan anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi, di usianya yang sekarang, Isyan masih tidak bisa belajar menulis dan berhitung. Ia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti pelajaran di sekolah ataupun di rumahnya. Di sekolahnya, Isyan merupakan anak yang tidak pintar dalam segala hal dan selalu mendapatkan nilai yang paling rendah di kelasnya. Di rumah, ia bukan anak satu-satunya. Ia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Yohan, yang berbanding terbalik dengannya. Yohan merupakan anak yang pintar. Hampir di semua mata pelajaran, ia mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Berbeda dengan adiknya, Isyan yang selalu mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Terlihat, Isyan tak tertarik dengan pelajaran di kelas, sehingga ia lebih memilih untuk bermain, dan lebih tertarik dengan hal yang belum ia ketahui di luar kelas. Suatu ketika, Isyan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajid. Rajid kesal karena Isyan melempar bola ke arah yang salah, sehingga Rajid dan teman-temannya pun berhenti bermain. Nggak cuma memarahi Isyan saja, Rajid pun menghina Isyan dengan mengatakan ia idiot, dan baku hantam pun terjadi. Isyan mendapatkan luka di kepalanya, sedangkan Rajid mendapatkan luka gigitan di tangannya. Hal ini membuat Isyan kesal, karena ia merasa di sekolah maupun di lingkungannya, ia selalu mendapatkan perilaku yang tidak baik. Ketika ia pulang ke rumah, ternyata ibunya Rajid datang ke rumah dan mengadu kepada orang tua Isyan untuk meminta pertanggungjawaban. Ia mengatakan anaknya mendapatkan luka di tangannya yang disebabkan oleh Isyan. Padahal saat itu Isyan juga mendapatkan luka di kepalanya. Bukan membela anaknya, ayah Isyan justru memukulnya. Karena bukan hanya sekali saja Isyan berulah seperti ini. Ayahnya mengatakan jika ia membuat masalah sekali lagi, maka ia akan dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Isyan sama sekali tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saat pelajaran dimulai, guru meminta Isyan untuk membaca bukunya. Isyan mengatakan ia tak bisa membaca tulisan, karena menurutnya huruf yang ada di buku itu menari-nari. Padahal Isyan mengatakan yang sejujurnya. Hal itulah yang dirasakan penderita disleksia. Gurunya mengira Isyan bermain dengan gurunya, sehingga membuat gurunya pun sangat marah. Karena hal itu, Isyan pun didukung dengan berdiri di luar kelas. Karena keadaan yang ia miliki, Isyan kerap kali mendapatkan bulian dari teman-temannya. Setelah pelajaran pertama, Isyan memilih untuk bolos sekolah. Ia pergi melihat apapun yang ia mau. Di rumah, ia lebih menunjukkan ketertarikannya pada hewan dan seni lukis. Pada malam hari, ia bercerita ke kakaknya bahwa kemarin ia bolos sekolah dan ia tak merasa takut sama sekali. Ia menjadikan itu pengalaman barunya. Ia meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan surat keterangan sakit palsu karena ia bolos kemarin. Pada pagi harinya di sekolah, Isya mengikuti ujian matematika yang membuatnya pusing. Ia mengerjakan soal ujian matematikanya menggunakan imajinasi. Hal itu membuat Isya membuang waktunya dan hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja, dan itu pun masih salah. Saat di rumah, Isyan ketahuan oleh ayahnya, karena ayahnya menemukan surat izin palsu yang ia gunakan pada saat itu. Ayahnya pun sangat marah. Keesokan harinya, ayah dan ibu Isyan pun dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah mengatakan, nilai Isyan sangat buruk di kelasnya. Kepala sekolah menyarankan agar Isyan dipindahkan ke sekolah yang lain, karena ia sudah pernah tinggal kelas 1 kali. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk memindahkan Isyan ke sekolah asrama. Mendengar hal itu, Isyan terus menolak agar tidak dipindahkan ke sekolah asrama.
dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Tapi usahanya pun sia-sia. Ayahnya bersikeras akan memindahkan Isyan ke sekolah asrama. Mereka sekeluarga mengantarkan Isyan ke sekolah barunya. Dengan berat hati, ibunya melepaskan anak bungsunya untuk hidup sendirian di asrama. Karena belum bisa berbau, Isyan hanya bisa melamun dan menangis. Ia tak percaya ia hidup jauh dari keluarganya. Walaupun sudah berpindah sekolah, nasib Isyan tak berubah begitu saja. Ia mendapatkan bulian juga di sekolah asrama ini, serta dimarahin gurunya karena tak bisa mengikuti pelajaran seperti anak pada umumnya. Orang-orang sekitar tidak ada yang bisa memahami Isyan yang menderita disleksia. Di asrama, ia selalu mendapatkan bulian, hingga kemarahan dari guru. Ia merasa seperti terkurung dalam penjara yang luas. Apalagi, keadaan Isyan yang sekarang sudah berbeda. Tak seperti dulu, selalu mendapatkan kasih sayang dari ibu dan kakaknya. Di sini, ia sangat tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun tak dapat mengobati kemarahan Isyan yang kerap disebut idiot. Pada suatu hari, sekolah mendapatkan seorang guru kesenian yang baru, yang bernama Pak Nikum. Kehadiran Pak Nikum ternyata membawa suasana yang berbeda dari guru lainnya. Cara mengajarnya pun sangat asik. Baru hari pertama mengajar, Pak Nikum sudah sangat dekat dengan murid-muridnya. Tidak halnya dengan Isyan, ia masih saja diam dan merenung karena stres yang ia alami selama tinggal di asrama. Ditambah lagi, ibunya menelpon dan mengatakan mereka tak bisa datang menjenguknya pada hari Sabtu nanti, karena menghadiri pertandingan final tenis yang diikuti kakaknya. Hal itu membuatnya merasa sedih dan tak berbicara sepatah kata pun. Suatu hari, Pak Niko mengamati Isyan di kelas. Ia melihat Isyan sangat tertekan. Ia pun bertanya kepada teman sebangkunya. Rajat menceritakan, Isyan adalah anak yang baru pindah ke asrama ini yang selalu ingin pulang ke rumah. Rajat pun memberitahu, Isyan selalu dimarahi karena ia tak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Pak Nikum berinisiatif melihat buku tulisan Isyan, dan akhirnya ia mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang mengalami kesulitan dalam pelajaran atau disleksia. Pak Nikum sangat memahami anak-anak, karena ia juga mengajar di sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Untuk memahami serta membantu Isyan, dari keterpurukannya, Pak Nikum pergi mengunjungi rumah Isyan dan bertanya segala hal tentang Isyan kepada orang tuanya. Ibunya menceritakan, Isyan sangat menyukai dunia seni seperti melukis. Mengingat Isyan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun bertanya, mengapa Isyan dipindahkan ke sekolah asrama? Ayahnya mengatakan, ia tak tahan dengan semua keluhan tentang Isyan dari nakal, gak ngerti pelajaran, dan sering buat masalah. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Isyan mengalami disleksia. Pak Nikum memberitahukan kesalahan Isyan yang sama ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Isyan sebenarnya hanya membutuhkan waktu, serta support dari orang terdekatnya. Ayahnya masih tak percaya dan mengatakan Isyan anak yang malas belajar, serta membandingkan dengan kakaknya yang pintar. Pak Nikum sudah memberitahukan potensi Isyan di bidang lukis, dan ia sangat berbakat saat melukis. Tapi ayahnya mengatakan hanya bermodalkan bakat melukis saja tidak cukup untuk bersaing di luar sana. Mengirimnya ke sekolah asrama adalah solusi yang terbaik untuk Isyan. Mendengar hal tersebut, Pak Nikum menjadi kesal, karena ayah Isyan hanya memandang dunia luar sebagai kunci dari sukses. Ketika Pak Nikum pulang, ibu Isyan menangis memikirkan perkataan Pak Nikum yang mungkin ada benarnya. Saat di kelas, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang tidak bisa baca dan menulis. Bahkan ketika ia tak lulus sekolah, semua orang mentertawakannya. Isyan mengira Pak Nikum akan membuli kekurangannya tadi, dan menjadikan bahan guyonan teman sekelasnya. Namun,
Ketika Pak Niko menunjukkan foto Albert Einstein, Isyan pun terkejut. Ternyata yang lagi Pak Niko ceritakan adalah orang-orang jenius. Ketika kelas sudah selesai, Pak Niko pun berbicara dengan Isyan, yang ternyata ketika ia kecil ia juga terkena disleksia, yang sama seperti Isyan. Pelajaran Pak Niko hari ini membuat Isyan kembali bersemangat belajar dan menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikula, ia bisa mengekspresikan dirinya berkarya sesuai pikirannya. Pak Nikum pun menemui kepala sekolah secara khusus untuk membicarakan tentang Isyan. Kepala sekolah mengatakan banyak guru yang mengeluh tentang Isyan, dan sepertinya Isyan lebih cocok di sekolah khusus. Pak Nikum mengatakan Isyan memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah normal. Anak-anak seperti Isyan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah mengatakan, tidak mungkin guru mengurus satu anak saja dari 40 anak di dalam kelas. Pak Nikum berkata, mungkin di pelajaran lain bisa diabaikan, apapun hasilnya, karena setiap anak pasti memiliki bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Isyan, dan mengusulkan masalah menulis dan menghitung bisa menyusul. Sebagai solusi, Isyan bisa dites secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis, penglihatan tetaplah pengetahuan, dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Isyan secara pribadi. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Isyan pun akhirnya mendapatkan guru yang cocok yang mengerti akan kondisi yang dialaminya. Isyan mendapatkan cara pembelajaran yang berbeda, sehingga membuatnya lebih bersemangat dalam belajar. Berkat bantuan Pak Nikum, kemampuan menulis Isyan pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari, saat Pak Nikum mengajar, ia didatangi oleh ayahnya Isyan, yang kebetulan lewat karena ada urusan di dekat sini. Ayah Isyan mengatakan ia dan istrinya sudah mempelajari segala hal tentang disleksia di internet. Ternyata, hal itu hanya untuk menunjukkan kepada Pak Nikum bahwa mereka peduli kepada Isyan. Pak Nikum mengatakan, jika ingin memberi anak perhatian, tidak cukup dengan cara seperti itu. Anak seperti Isyan membutuhkan support dan diberi kasih sayang, apapun yang terjadi kepadanya. Anak seperti Isyan butuh figur seorang ayah yang siap menolongnya dalam keadaan apapun. Ayah Isyan pun tersadar bahwa selama ini ia tak pernah memberikan kasih sayang terhadap Isyan selain kemarahan atau pukulan kepada Isyan. Saat ia keluar, ayahnya melihat Isyan yang sedang membaca mading, membuat ayahnya tak sanggup menahan air matanya. Pada suatu hari, sekolah mengadakan lomba melukis. Siapapun bisa mengikuti lomba ini, termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Isyan kemana-mana. Ternyata, sebelum perlombaan dimulai, Isyan bangun pagi hari dan pergi mencari inspirasi untuk melomba melukis. Isyan datang sesaat setelah lomba akan dimulai. Isyan menggambarkan pemandangan yang ia ingat. Menjadi sebuah lukisan yang luar biasa, mengagumkan orang banyak. Pak Nikum yang melihat lukisan Isyan pun kagum dengan karyanya. Isyan pun sangat merasa kagum melihat lukisan Pak Nikum, yang ternyata melukis wajahnya dengan sangat bagus. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Kepala sekolah mengumumkan perlombaan ini dimenangkan oleh Isyan dan akan dijadikan sampul buku tahunan. Ketika orang tua Isyan datang pembagian raport, kepala sekolah memberikan buku tahunan Isyan dan memberitahukan bahwa Isyan adalah anak yang spesial, dan sekolah ini beruntung memiliki siswa sepertinya. Orang tua Isyan sangat senang saat para guru memberitahu kemajuan Isyan dalam belajar. Melihat Isyan yang kembali bersemangat, ayah Isyan berterima kasih kepada Pak Nikum dan telah membantu Isyan. Isyan pun berpisah dengan Pak Nikum
dan akan kembali lagi setelah liburan sekolah selesai. Dan film pun selesai. Oke, sudah ya, selesai. Filmnya film apa barusan? Judulnya apa? Tera Zaman Par ya. Itu film tentang apa barusan? Tentang siswa yang mengalami disleksia atau kesulitan dalam belajar. Mengalami disleksia atau kesulitan dalam belajar. Nah, coba Bu Guru ingin tanya terlebih dahulu, setelah kalian menonton film tersebut, yang kalian rasakan apa? Coba. Apa? Gimana? Coba sebelah sini. Yang kalian rasakan apa? Sedih, terharu, kasihan melihatnya dibully terus. Sedih, terharu, kasihan melihatnya dibully. Oke, ada lagi yang lain? Saya senang Bu, saya puas misalkan. Ada yang seperti itu? Bebas ya, silakan. Siapa nih yang mau ngomong? Perasaannya apa setelah melihat film tersebut, Tera Zaman Par? Perasaannya gimana? Karena bisa lebih baik. Senang karena yang lebih baik siapa barusan? Isan. Ya, senang karena Ihsan menjadi orang yang lebih baik. Oke, ada lagi yang lain, Cum? Perasaan saya gimana? Saya pengen ketawa, Bu, gitu? Ada? Ada nggak? Tidak? Ada yang mau berpendapat lagi? Perasaannya gimana nih? Setelah menonton film Tera Zaman Par. Gimana, Galih? Senyum-senyum aja ini dari tadi kayaknya, Galih. Gimana, Lih? Terharu. Kurang kasih sayang orang tua. Oke, terharu. Terharu karena kurang kasih sayang orang tua. Kalau terharu itu untuk apa kalau terharu? Rasa senang ya. Kalau kurang kasih sayang berarti rasanya gimana? Sedih. Baru itu tepat ya. Terharu karena kurang kasih sayang. Kurang tepat. Ya, lebih tepatnya karena sedih barusan. Sedih melihat Ihsan yang kurang kasih sayang dari siapa? Dari orang tua. Oke. Barusan tentang perasaan ya. Kemudian tokoh atau karakter yang ada siapa saja di situ? Ada orang tua, ada kakak, dan yang lainnya ya. Nah, silakan tadi ada LKPD atau rekan kerja ya yang sudah Bu Guru berikan kepada kalian, coba dilihat yang sudah Bu Guru berikan ke kalian. Di situ ada beberapa pertanyaannya ya. Silakan kalian kalau perlu keluarkan yang kalian. Kemudian kalian di situ didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing berpendapat, jangan didominasi oleh satu orang saja atau dua orang, tapi semuanya wajib berpendapat. Kemudian juga diskusi kelompok ya. Jangan dijawab, di situ kan ada beberapa pertanyaan. Berarti nanti kalau masing-masing menulis juga boleh ya. Silakan didiskusikan. Karena pertemuan kita ada dua pertemuan ya.
Pertemuan yang pertama sekarang kalian mendiskusikan saja karena kan ini sudah hampir 2 JP ya. Silakan didiskusikan 30, 40, 50, nanti 8-50 menit kita sudah selesai. Berarti kalau bisa kalian kurang lebih berapa? 12 menit ya, 12 menit selesai dari sekarang. Silakan. Soalnya nggak usah ditulis ya, ini karena buat kalian. Tetapi jawabannya karena akan dipresentasikan tentunya ya ditulis ya, soal didiskusikan, dituliskan hasil dari barang-barang itu karena di pertemuan kedua nantinya akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya silakan. Silakan didiskusikan. Dimulai dari nomor 1 ya. Di situ coba lihat untuk pertanyaannya adalah siapa saja tokoh yang ada dalam film tersebut? Sebutkan dan jelaskan karakter dari masing-masing tokoh tersebut. Berarti kalian sebutkan dulu nama-namanya tadi di dalam film tersebut siapa saja ya. Setelah itu kalian sebutkan karakternya. Misalkan A, karakternya gimana? Baik. Kemudian apa ya. Karakter itu berarti apa? Sifat ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya ke Bu Guru. Acungkan tangan. Yang nulis 2 aja cukup ya, 2 saja cukup deh yang nulis. Yang lainnya diskusi, ikut berpendapat. Silahkan mulai dituliskan. Sampai tulis. Karakter yang diusulkan kan bukan hanya satu kan, itu silakan
Nah, di situ nomor 2, pilihan. Bagaimana pendapat kalian mengenai Ihsan? Karakteristik seperti apa yang dia miliki di awal cerita, ya? Kan beda di awal sama di akhir. Di awal yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri itu yang seperti apa? Coba. Karakter yang mana saja?
Ayo, waktunya sebentar lagi ya. Sebentar. Kalian di situ ada 5 siswa. Itu pertanyaannya hanya 8 dan tentang film ya. Silahkan didiskusikan supaya lebih cepat. Berarti satu soal boleh dari satu orang. Agak gercep sedikit ya. Semuanya ikut, jangan ada yang diam. Diskusi kalian akan sangat terlihat kalau kalian dalam kelompoknya itu kerjasamanya bagus, pasti sudah selesai ya, hampir selesai. Sini bagus ya. Tetapi yang kelompoknya masih ada yang diam-diam saja, tentunya beda. Kepala sekolah ada kepala sekolahnya. Oke, karena waktunya sudah seperti yang Guru katakan tadi ya, untuk pertemuan 1 akan segera Bu Guru akhiri. Sudah selesai? Belum? Sedikit lagi ya. Oke, silakan. Nanti kan itu tinggal sedikit lagi. Kalian selesaikan ya berarti setelah jam Bu Guru selesai, kalian silakan selesaikan. Nanti di pertemuan yang akan datang, kita langsung akan diskusikan ya di pertemuan kedua. Paham? Ya, di pertemuan kedua akan langsung didiskusikan. Kemudian, dengarkan, kalian berarti itu pekerjaan kelompok 1 harus sudah selesai. Setelah itu, kalian juga nantinya harus menyiapkan 1 pertanyaan untuk menanyakan kepada kelompok yang harus aktif ya, seperti itu. Paham? Untuk pertemuan 1 akan berakhir. Terima kasih ya atas perhatian kalian, atas semangat kalian di pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dulu berdoa siapa?
berdoa berarti doa pulang sekolah ya. Silakan. Ya, pertemuan satu selesai.